Halo guys, jumpa lagi bersama aku Ihud Marasi Papahan dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang perencanaan bisnis, dimana di pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji suatu materi, yaitu membahas tentang bagaimana seorang wirausahawan itu menjadi sosok yang bisa ditiru atau dapat kita katakan telah menemui titik kesuksesannya begitu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan bisnis atau yang sering kita sebut sebagai business planning begitu. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan pengertian perencanaan bisnis atau business planning. Perencanaan bisnis yaitu dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Jadi, perencanaan bisnis atau business planning ini adalah awal kita membuat suatu usaha, merupakan perencanaan yang kita telah susun untuk kita realisasikan dalam mewujudkan apa yang kita impikan begitu. Kemudian apa sih manfaat dari perencanaan bisnis begitu? Terkadang seorang wirausahawan itu tidak memikirkan perencanaan bisnis karena tanpa adanya perencanaan ini mungkin saja usaha yang akan kita buat tidak tahu arahnya ingin kemana begitu. Ya, yang pertama manfaat dari perencanaan bisnis yaitu tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Tentu bahwasanya kalau kita telah membuat perencanaan bisnis, maka tujuan dari bisnis yang kita buat akan menjadi jelas kemana arahnya begitu. Yang kedua, membantu mengembangkan ide bisnis. Jadi teman-teman, jika kita telah membuat perencanaan bisnis juga, maka akan membantu kita mengembangkan ide bisnis yang telah ada dalam diri kita begitu. Yang ketiga, mencari sumber dana. Perencanaan ini juga bermanfaat untuk membantu kita dalam mencari dana dalam membangun usaha kita. Yang keempat, memprediksi masa depan. Jadi setelah adanya perencanaan, maka kita dapat menggambarkan nantinya saya akan seperti ini, kehidupan yang saya akan tempuh akan seperti ini. Jadi jika telah ada perencanaan yang bagus, maka tujuan di masa depannya kan bagus juga gitu. Yang kelima, membantu membuat keputusan. Adanya perencanaan akan membantu kita dalam membuat keputusan. Usaha yang akan saya bangun diawali dari ini dan berakhir pada fase ini begitu. Sehingganya perencanaan ini memang akan memberikan arah yang bagus sih begitu teman-teman. Tipe-tipe perencanaan bisnis. Jadi ada 3 tipe untuk perencanaan bisnis, yaitu perencanaan terpusat, di mana di sini kita memiliki fokus arahnya ke sana dan udah memiliki nekat yang bulat begitu. Kemudian perencanaan indikatif. Perencanaan indikatif di sini maksudnya kita telah membuat perencanaan yang lebih luasa lagi untuk kita tekuni. Kemudian membuat perencanaan pembangunan. Jadi telah adanya perencanaan bisnis ini, kita akan membuat usaha itu dari yang kecil hingga besar. Jadi makin berdampak dan akhirnya bisa untuk kita kembangkan. Berikutnya, prinsip perencanaan bisnis. Jadi ada beberapa prinsip dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, fokus, ada arahnya. Yang kedua, rasional dan faktual. Di sini kita memiliki informasi-informasi terkini terkait bisnis yang akan kita bangun begitu teman-teman. Yang ketiga, berkesinambungan dan estimasi. Berkesinambungan maksudnya konsisten dia membangun bisnisnya itu secara perlahan namun pasti, tidak pas mut-mutan begitu. Istilahnya
hari ini mood baru kita kerjakan, nggak mood ya udah biarkan aja. Itu namanya bukan perencanaan bisnis yang bagus begitu. Yang keempat, prepare dan fleksibel. Jadi di sini kita harus fleksibel teman-teman, mampu menyesuaikan keseimbangan dalam diri kita untuk membangun usaha kita untuk lebih bagus lagi begitu. Yang kelima, operasional. Di sini kita harus mampu mengelola, dalam artian manajemen lah yang sangat dibutuhkan di sini agar lebih bagus lagi begitu. Berikutnya, komponen perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada deskripsi tentang bisnis yang akan Anda tekuni. Yang kedua, strategi marketing. Yang ketiga, pahami kompetitor. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan produk. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Yang keenam, biaya. Dan yang terakhir, ia membuat kesimpulan. Jadi teman-teman, ini adalah komponen perencanaan bisnis yang sangat bagus untuk direalisasikan dalam mencapai target utama dalam membangun bisnis kita begitu. Jadi untuk kesimpulan dari business planning yang kita bahas pada hari ini, yaitu business planning bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia berbisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang begitu. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci business plan yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari business plan yang mereka susun. Business plan akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan begitu. Jika kita telah membuat perencanaan bisnis yang bagus, maka target yang akan kita tuju tentunya akan dapat, dalam artian kita telah membangun secara matang-matang strategi kita dalam menuntaskan apa yang kita impikan begitu. Maka dapat disimpulkan bahwa business plan atau perencanaan bisnis adalah awal dari segala tindakan dalam meningkatkan kualitas bisnis kita. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini terkait business planning. Harapannya teman-teman sekalian dapat menjadi seorang wirausahawan yang berkompeten sehingga mampu menginspirasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini untuk lebih meningkatkan lagi sehingga dapat memotivasi teman-teman dalam mengetahui bisnis-bisnis berikutnya. Demikian yang dapat kita bahas untuk hari ini. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih.